teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang tokoh-tokoh Indonesia. Yang pertama, mari kita simak tentang tokoh pendidikan Indonesia. Ayo, sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sedang membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Majukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Sahabat edukasi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Usaha kita diantaranya adalah tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak penting, selalu menggunakan masker kalau kita pergi dan ada di lingkungan publik.
Laksanakan social dan physical distancing. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga daya tahan tubuh kita dengan asupan yang bergizi seimbang. Mari kita dukung pemerintah kita, karena ini adalah usaha pemerintah, juga artinya usaha kita bersama dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Yuk lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Teman-teman, tentu kalian tahu dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh pahlawan nasional dan bapak bahasa Indonesia, yaitu Raja Ali Haji, pujangga Melayu dari Kepulauan Riau. Raja Ali Haji lahir sekitar tahun 1808 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Ia adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Tahun 1828, Raja Ali menunaikan ibadah haji dalam usia 19 tahun. Sejak saat itu, gelar haji disematkan di belakang namanya menjadi Raja Ali Haji. Sepanjang hidupnya, Raja Ali Haji telah menulis sekitar 15 kitab. Karangannya meliputi bidang bahasa, sastra, sejarah, hukum, serta agama Islam. Karya sastra Raja Ali Haji yang paling terkenal adalah Gurindam 12 yang berisi nasihat dan petunjuk bagi manusia agar dirahmati Tuhan. Sedangkan karya Raja Ali Haji pertama di bidang linguistik atau tata bahasa adalah Bustan Al-Katibin Is-Subyan Al-Muta'alimin yang biasa disebut Bustan Al-Katibin. Bustan Al-Katibin menjadi penting karena memberikan dasar pelajaran bahasa Melayu, pedoman ejaan, dan huruf Arab Melayu. Di samping Bustan Al-Katibin, karya Raja Ali Haji yang juga jadi pedoman bahasa Melayu adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini terbit tahun 1929 di Singapura dan menjadi kamus ensiklopedia bahasa Melayu yang pertama. Nama dan karya Raja Ali Haji dikenal luas berkat surat menyuratnya dengan Herman van de Wall, seorang ahli sastra kelahiran Jerman yang ditugaskan Belanda menyusun kamus bahasa Melayu Belanda. Mereka berkirim surat selama 15 tahun, sejak tahun 1857 hingga 1872. Selain membahas karya-karya sastra, Raja Ali Haji juga bercerita mengenai kesehariannya. Dari ceritanya antara lain diketahui, Raja Ali Haji juga sering menulis dan menjadi guru di Pulau Pengujan, sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan Bapak Bahasa Indonesia pada Raja Ali Haji pada 5 November 2004. Jadi, bila teman-teman pergi ke Pulau Penyengat, jangan lupa kunjungi makam Raja Ali Haji di Kompleks Masjid Raja Sultan Riau ya. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit.
Iya nak, Ibu berangkat kerja ya. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Teguh Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo.
Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tentang tokoh-tokoh pendidikan Indonesia tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. 1. Pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Era milenial mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital serta dampak perubahan tersebut. 2. Buatlah 3 buah gurindam berisi tentang nasihat pendidikan. Sekolah bagaikan taman, datang dengan senang hati, di dalamnya dengan riang hati, dan meninggalkan dengan berat hati. Raihan seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mendidik anak muridnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di alam terbuka, agar lebih mengenal pengetahuan tentang kehidupan. Iya, Pak. Banyak orang tua murid di sekolah Pak Raihan itu yang merasa kecewa. Namun cara yang dilakukan Raihan ditentang oleh para guru, orang tua murid, bahkan kepala desa. Mereka tidak yakin dengan belajar di luar kelas bisa membuat anak pintar dan berprestasi di masa depan. Tanah Cita-Cita The Movie, Senin 20 April 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Yuk lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Selain tokoh-tokoh pendidikan, kita juga akan belajar mengenai tokoh legenda bola Indonesia. Yuk kita simak. Ramang terus membawa bola, dia mendekati gawang dan gol! Ramang terlahir dari orang tua yang bekerja sebagai abdi di Kerajaan Sulawesi Selatan. Ayah Ramang bernama Nyolo, bekerja sebagai ajudan Raja Baruk. Selain sebagai abdi kerajaan, ayah Ramang juga berjualan ikan di pasar. Nyolo rupanya pandai bermain sepak raga. Sepak raga adalah permainan tradisional Makassar yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan.
Ramang kecil sering menonton pertunjukan sepak raga. Ia pun tertarik dengan sepak raga agar bisa seperti sang ayah. Berkat rajin latihan, Ramang akhirnya menguasai permainan tradisional tersebut. Selain sepak raga, Ramang juga berlatih bermain sepak bola. Ramang mengisi waktu bersama teman-temannya dengan bermain bola saat istirahat. Sepatu yang dipakai Ramang hanya berupa kulit buah pinang yang diberi tali untuk dililit di pergelangan kaki dan betis. Namun, semua keterbatasan itu tidak menghalangi Ramang dan teman-temannya untuk bermain bola. Suatu hari, ada pesawat yang melintas di langit saat Ramang bermain. Ia takjub dengan pesawat itu. Ia ingin sekali mencoba untuk naik pesawat dan terbang di atas langit. Lantas dengan percaya diri ia berkata kepada teman-temannya, "Dengan kaki saya akan bisa naik pesawat terbang." Ramang memang gigih sejak kecil. Keinginannya sangat kuat. Kebiasaan Ramang berlari dan juga bersepeda sejauh 50 km bolak-balik ke pasar membuat kakinya sangat kuat. Tendangannya sangat keras. Nah, langkah awal Ramang meniti karir di sepak bola bermula saat ia bergabung di Bon Baru. Bon Baru adalah perkumpulan sepak bola di daerah baru. Saat itu usia Ramang sudah remaja. Kemampuan Ramang bermain bola semakin berkembang. Ia dipuji oleh banyak kalangan, termasuk Andi Matalata. Andi Matalata menyarankan Ramang untuk pindah ke Makassar agar Ramang bisa berlatih bola secara profesional. Setahun lebih di Makassar, Ramang baru bergabung dengan tim Ocean Football Bond atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi. Kecintaan Ramang terhadap sepak bola memang saat itu tak tertandingi. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa sepak bola. Pada kompetisi yang diadakan oleh Makassar Football Bond atau PSM tahun 1947, Ramang berhasil menunjukkan kebolehannya. Ia mulai dibicarakan orang dari mulut ke mulut. Nah, sedikit demi sedikit ia mulai dikenal di Makassar. Pada kompetisi itu, tim Ramang pernah menang 9-0 dan hampir semua gol dicetak oleh kompetisi tersebut. Ramang akhirnya diajak bergabung di PSM. Pada tahun 1952, Ramang belum dikenal di tingkat nasional. Waktu itu pelatih timnas sepak bola Indonesia bernama Tony Pogacnik, asal dari Uni Soviet, sedang mencari pemain untuk diikutkan dalam kunjungan Indonesia ke negara-negara Asia Timur. Setelah mencatat-catat beberapa pemain, Tony Pogacnik merasa kekurangan bek bertahan. Ia pun mengirim telegram atau surat ke Makassar agar PSM mengutus pemainnya untuk seleksi. PSM menyuruh pemain bek bernama Sunardi Arlan untuk ikut seleksi di Jakarta. Namun rupanya Sunardi Arlan batal ke Jakarta. Ramang akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Sunardi ke Jakarta. Usia Ramang pada saat itu masih 24 tahun. Belum ada yang mengenal Ramang di Jakarta. Waktu para pemain sedang latihan percobaan, Ramang hanya duduk di tribun stadion. Ia masih mengenakan kain sarung seperti kebiasaan orang-orang Bugis di pagi hari. Namun, semua orang kaget begitu Ramang bermain. Awalnya permainan Ramang tidak memuaskan karena dipasang sebagai bek bertahan. Padahal Ramang sebelumnya tidak pernah menjadi bek. Ramang sudah hampir disuruh kembali ke Makassar karena tidak punya kemampuan sebagai bek seperti yang timnas minta. Untunglah pelatih timnas itu pintar melihat bakat Ramang. Pelatih Tony Pogacnik melihat bahwa Ramang itu punya sikap tenang dan gerakan tubuh yang cepat. Ramang pun dicoba untuk bermain menjadi penyerang. Permainan Ramang membuat orang-orang terkejut dan kagum. Pada sesi latihan itu, Ramang langsung mencetak 3 gol. Ia sukses membuat kiper timnas bernama Van de Wijn terkecoh. Padahal Van de Wijn adalah kiper hebat yang sulit kecoh. Pelatih Tony Pogacnik pun puas dan akhirnya menetapkan Ramang sebagai pemain inti timnas Indonesia. Nah, bergabungnya Ramang ke timnas membawa pengaruh yang sangat positif. Timnas Indonesia menjadi tim sepak bola yang tangguh dan ditakuti negara-negara lain.
Kesempatan Ramang waktu kecil untuk naik pesawat terbang lewat sepak bola ternyata terbukti. Dua kaki hebat yang dimiliki Ramang berhasil membuat impiannya tercapai. Semua penderitaannya bersama istri terbayar setelah ia berhasil membawa harum nama Indonesia ke dunia internasional. Bersama timnas Indonesia, Ramang mulai berkunjung ke luar negeri. Tahun 1954, timnas Indonesia mengadakan pertandingan persahabatan ke banyak negara di Asia. Dari pertandingan ke banyak negara itu, timnas Indonesia berhasil mengungguli hampir semua lawan-lawannya dengan skor yang tinggi. Ramang pun seketika menjadi bintang Indonesia karena berhasil mencetak 19 gol. Timnas Indonesia sukses menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Di masa Ramang, Indonesia berhasil juara 3 atau mendapat medali perunggu di Asian Games tahun 1958 di Tokyo, Jepang. Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, itu Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Prestasi tertinggi Ramang di timnas yaitu saat Indonesia itu berhasil masuk ke perempat final Olimpiade di Melbourne, Australia tahun 1956. Setelah berkeliling dunia bersama timnas Indonesia, Ramang tetap bermain untuk PSM Makassar. Di masa Ramang, PSM berubah menjadi salah satu tim yang paling disegani di Indonesia. Nah teman-teman, apa yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh sejarah tersebut? Sebutkan kesamaan yang kamu temukan dari tokoh-tokoh tersebut. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!